Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas paralel 1 mata kuliah manajemen yang beranggotakan Nafila Amira Dewi, Ambar Lestari, Ahmil Ajria, dan Yosefani Trisnauli Napitupulo. Di sini kami akan menjelaskan tentang penerapan program Corporate Social Responsibility atau CSR di PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Secara garis besar, kata kunci yang akan kita bahas di video kali ini adalah Corporate Social Responsibility atau CSR, PT Indofood, dan juga stakeholders, serta dampak CSR ini terhadap perusahaan dan masyarakat. Ada 6 poin yang akan kita bahas pada video ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Corporate Social Responsibility atau CSR? Yang kedua, peran stakeholders dalam internal dan eksternal perusahaan. Yang ketiga, pentingnya memperhatikan etika. Yang keempat, konsep tanggung jawab sosial. Yang kelima, peran pemerintah dalam hal corporate social responsibility ini. Dan yang keenam, manfaat CSR terhadap perusahaan. Corporate Social Responsibility merupakan suatu hal yang wajib dilakukan oleh setiap perusahaan. Hal ini mengacu kepada pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, di mana dikatakan setiap perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam harus melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain karena peraturan pemerintah, pelaksanaan CSR ini sendiri sudah sewajibnya dimasukkan ke dalam kebijakan bisnis setiap perusahaan. Hal ini akan menimbulkan kesadaran para pengusaha untuk tidak mementingkan kepentingan organisasinya sendiri, namun juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat di lingkungan perusahaan itu berdiri. Setelah berbicara tentang kewajiban CSR, kita akan mengetahui apa sih sebenarnya CSR itu. Jadi, Corporate Social Responsibility adalah suatu mekanisme perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan sebuah perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasi dan interaksinya antara bagian internal dan eksternal stakeholder dan juga masyarakat sekitar perusahaan tersebut. Dalam praktiknya langsung, sebuah kegiatan bisa disebut dengan CSR jika memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah continuity dan sustainability, yaitu berkesinambungan dan berkelanjutan. Yang kedua, ada community empowerment atau pemberdayaan komunitas. Yang ketiga adalah two ways, yang dimana program ini bersifat dua arah dan saling menguntungkan. Setelah itu kita akan membahas pembagian CSR berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada program pengembangan masyarakat atau community development, dimana contoh dari program ini merupakan pelatihan terhadap masyarakat sekitar. Yang kedua, ada program pengembangan hubungan atau relasi dengan publik, atau relation development. Nah, contoh dari program ini bisa diambil dengan mendengarkan keluh kesah masyarakat sekitar dan membantu untuk mengatasi keluh kesah tersebut. Selain itu juga terdapat beberapa pola untuk pengimplementasian CSR. Yang pertama adalah program sentralisasi, di mana perusahaan sebagai pelaksana dan penyelenggara utama kegiatan tersebut, dan kegiatan tersebut pun dilakukan di area perusahaan. Berkebalikan dengan yang pertama, yang kedua adalah program desentralisasi, di mana kegiatan tersebut tidak dilaksanakan di area perusahaan, dan perusahaan hanya berperan sebagai pendukung saja, baik dari segi materi, pendanaan, dan juga sponsorship. Yang ketiga adalah program kombinasi. Pola ini dapat dilakukan terutama untuk program-program pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan di area perusahaan dan juga di luar area perusahaan. Dalam pelaksanaan CSR pun terdapat beberapa mekanisme yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah bottom-up process, di mana program berdasar pada permintaan beneficiaries yang kemudian dilakukan evaluasi oleh perusahaan. Yang kedua adalah top-down process, di mana program ini berdasar pada survei atau pemeriksaan seksama oleh perusahaan yang disepakati oleh beneficiaries. Yang ketiga adalah partisipasi, di mana program ini dirancang secara bersamaan oleh perusahaan dan juga beneficiaries. Setelah kita membahas tentang programnya, sekarang kita akan membahas pembagian kategori perusahaannya. Kategori yang pertama itu berdasarkan keuntungan dan besarnya anggaran CSR yang akan dikeluarkan. Dan pada bagian ini dibagi lagi nih menjadi 4 jenis perusahaan. Yang pertama adalah perusahaan minimalis, di mana perusahaan ini memiliki profit dan juga anggaran yang kecil. Yang kedua adalah perusahaan ekonomis, di mana perusahaan ini memiliki keuntungan yang tinggi, namun anggaran untuk CSR-nya cenderung rendah. Yang ketiga ada perusahaan humanis. Pada perusahaan ini, meskipun profitnya cenderung rendah, namun anggaran untuk CSR-nya relatif tinggi. Dan yang terakhir adalah perusahaan reformis. Perusahaan jenis ini merupakan perusahaan yang memiliki profit dan juga anggaran CSR yang tinggi. Dari pihak perusahaan pun tidak memandang CSR sebagai beban, melainkan sebagai peluang untuk mereka lebih maju. Kategori yang kedua ini berdasarkan tujuan kegiatan CSR-nya, apakah untuk promosi atau pemberdayaan masyarakat. Nah, pada bagian ini dibagi lagi nih menjadi 4 golongan. Yang pertama ada perusahaan pasif, di mana perusahaan ini menerapkan CSR tanpa tujuan yang jelas, bukan untuk promosi, bukan pula untuk pemberdayaan, sekedar melakukan kegiatan karitatif. Nah, yang kedua ada perusahaan impresif. Pada perusahaan ini CSR lebih diutamakan untuk promosi daripada pemberdayaan. Selanjutnya ada perusahaan agresif, di mana CSR lebih ditunjukkan untuk pemberdayaan ketimbang promosi. Dan yang keempat adalah perusahaan progresif, di mana perusahaan menerapkan CSR untuk tujuan promosi dan sekaligus pemberdayaan. Promosi dan pemberdayaan dipandang sebagai kegiatan yang bermanfaat dan menunjang satu sama lain bagi kemajuan perusahaan tersebut. Nah, setelah itu kita akan beralih nih ke perilaku-perilaku perusahaan.
dikelompokkan menjadi 4. Kelompok pertama itu adalah kelompok hitam, di mana mereka yang tidak melakukan praktik CSR sama sekali. Mereka adalah perusahaan yang menjalankan bisnis semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi. Yang kedua adalah kelompok merah, di mana mereka memulai melaksanakan praktik CSR tetapi memandangnya hanya sebagai komponen biaya yang akan mengurangi keuntungannya, atau memandang itu sebagai beban. Aspek lingkungan dan sosial mulai dipertimbangkan, tetapi dengan faktor adanya keterpaksaan dari pihak masyarakat ataupun lembaga swadaya masyarakat. Yang ketiga adalah kelompok biru, di mana mereka menganggap praktik CSR akan memberi dampak positif atau return yang bagus bagi perusahaan. Dan yang keempat adalah perusahaan hijau, di mana perusahaan ini merupakan kelompok yang sepenuh hati melakukan praktik CSR, dan mereka lebih menempatkannya sebagai nilai inti dan menganggap sebagai suatu keharusan, bahkan kebutuhan, dan menjadikannya sebagai modal sosial. Dengan demikian, pelaksanaan CSR harus berpijak pada prinsip triple bottom line yang dikembangkan oleh Archie B. Carroll, yaitu profit, people, dan planet. Prinsip ini menjelaskan bahwa perusahaan ketika menjalankan bisnisnya tetap berkewajiban untuk berorientasi mendapatkan keuntungan ekonomi atau profit, namun di sisi lain perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau people dan lingkungan hidup atau planet. Selanjutnya kita akan membahas manfaat CSR ini. Manfaat CSR untuk masyarakat secara garis besar tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan sekitar. Selain itu juga adanya beasiswa untuk anak tidak mampu di daerah tersebut juga meningkatkan pemeliharaan fasilitas umum dan adanya pembangunan desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Di sisi lain, manfaatnya bagi perusahaan diantaranya meningkatkan citra perusahaan, membuka peluang kerjasama dengan perusahaan lain, memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat, dan memberikan inovasi bagi perusahaan. Nah, setelah memahami apa itu CSR, sekarang kita akan masuk pada pembahasan CSR di perusahaan. Profil perusahaan yang akan kami bahas yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia, utamanya bergerak dalam industri pengolahan makanan. Perusahaan Indofood ini mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 5 segmen. Yang pertama, produk konsumen bermerek, yang kedua, bogasari, yang ketiga, agrobisnis, yang keempat, distribusi serta budidaya dan pengolahan sayuran. Berikut ini ditampilkan beberapa awards dan achievement yang didapat oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Di antaranya, Top 10 Strongest Local Brand in Indonesia, dan PT Indofood Sukses Makmur Tbk as the Big 7 in the Best CSR of the Year 2018. PT Indofood menerapkan program CSR dengan mengadakan berbagai kegiatan dalam naungan divisi Corporate Social Responsibility di bawah divisi Public Relation. Hal ini merefleksikan misi dari perusahaan tersebut, yakni memberikan kontribusi bagi masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Ini dituangkan melalui program 5 pilar CSR, yaitu pembangunan sumber daya manusia, pemerataan gizi, peningkatan nilai ekonomi, kegiatan solidaritas kemanusiaan, dan juga menjaga kelestarian lingkungan. PT Indofood Sukses Makmur Tbk melaksanakan program Corporate Social Responsibility melalui 5 pilar. 5 pilar tersebut yakni yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia. Indofood menyadari bahwa pendidikan adalah faktor utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Kepedulian Indofood dalam pembangunan sumber daya manusia diwujudkan dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan formal ataupun non-formal, mendukung kegiatan riset oleh mahasiswa dan guru dengan melalui beberapa program, yakni yang pertama, setiap bulan Indofood bekerja sama dengan Yayasan Karya Salemba 4 untuk memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dengan keterbatasan ekonomi. Yang kedua, pelatihan Indofood Leadership Camp yang bertujuan agar para penerima beasiswa dapat mengenal sistem, prosedur, dan budaya kerja. Yang ketiga adalah Indofood Riset Nugraha atau IRN, merupakan program pemberian bantuan dana untuk kegiatan penelitian di bidang pangan yang dilakukan oleh mahasiswa. Pada periode tahun 2019 hingga tahun 2020, PT Indofood Sukses Makmur Tbk memberikan dana riset kepada 63 mahasiswa dengan bantuan senilai 2,2 miliar rupiah. Yang keempat adalah pembangunan rumah pintar, bekerja sama dengan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu, membangun sarana pendidikan non-formal bagi anak-anak hingga orang dewasa. Saat ini, ada 20 rumah pintar yang terletak di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang terakhir ada program bantuan sarana pendidikan dengan membangun Taman Baca Bunga atau buku untuk anak bangsa di Kalimantan Timur, membagikan buku-buku ensiklopedia dan dongeng cerita rakyat ke berbagai perpustakaan di Indonesia.
Pilar yang kedua yakni pemerataan gizi atau nutrisi untuk semua. Sebagai produsen makanan dan minuman yang melayani konsumen dari segala kelompok usia, Indofood senantiasa berupaya untuk menyediakan produk dengan kandungan gizi seimbang dan mendukung gerakan peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya gizi seimbang dan gaya hidup sehat yang dilaksanakan dengan beberapa program kerja. Di antaranya adalah layanan klinik mobil SAN dengan melakukan kunjungan ke ratusan posyandu di Pulau Jawa, menyediakan layanan kesehatan, konsultasi, dan pendidikan nutrisi bagi masyarakat. Unit-unit mobil sudah dilengkapi dengan peralatan ultrasonografi. Yang kedua adalah program pencerah Nusantara berupa penguatan layanan kesehatan berbasis puskesmas dengan mengirimkan tambahan sejumlah dokter muda dan tenaga medis lainnya. Saat ini, ada 7 puskesmas yang sudah ikut dalam program ini. Yang ketiga adalah program sarapan sehat. Yang keempat adalah gizi bagi karyawan. Indofood bekerja sama dengan Asosiasi Nutrisionis Olahraga dan Kebugaran Indonesia meluncurkan kampanye dengan tema Be Health, Be You, menyebarluaskan pesan kesehatan kepada karyawan di Indofood. Dan yang terakhir ada ruang laktasi. Pilar yang ketiga yakni peningkatan nilai ekonomi. Indofood berupaya membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan menjalin hubungan kemitraan dengan petani, para peternak sapi, pengrajin tempe, kemitraan dengan warung makan Indomie, kemitraan dengan wirausahawan kuliner pojok selera, dan kemitraan untuk pertanian berkelanjutan Indonesia. Indofood juga melaksanakan program UKM Bogasari dengan memberikan pelatihan bagi UKM berupa pembuatan mie, bakery, martabak, jajanan pasar, agar mengetahui teknis dasar pengelolaan tepung terigu secara benar dan tepat, sehingga dapat menaikkan omset penjualan. PT Indofood melaksanakan program CSR melalui pilar yang keempat, yakni kegiatan solidaritas kemanusiaan. PT Indofood berpartisipasi dalam kegiatan tanggap darurat untuk membantu para korban bencana alam dan kejadian darurat lainnya dengan mendirikan posko Indofood Peduli. Selain itu, Indofood juga memberikan sumbangan bagi perayaan keagamaan seperti Indofood Berbagi Kasih, Safari Ramadan, bantuan hewan kurban, dan bantuan renovasi sarana ibadah. Indofood juga melaksanakan program Indofood Service Day berupa program donor darah yang diselenggarakan melalui PMI. Program donor darah di seluruh unit operasional mendapatkan dukungan positif dari karyawan dan masyarakat sekitar. Indofood juga melaksanakan program rumah bedah. Indofood bekerja sama dengan Yayasan Suci Indonesia telah memperbaiki 19 rumah kumuh di Jakarta Utara. PT Indofood melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan dengan melalui pilar yang kelima, yakni menjaga kelestarian lingkungan. PT Indofood bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat mendukung dan aktif dalam program pemerintah Green Warmindo. PT Indofood juga aktif dalam bank sampah. Indofood melaksanakan kegiatan Mangrove Ecosystem Restoration Alliance dan membantu terlaksananya kampanye Gerakan Ciliwung Bersih. Dampak terhadap pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT Indofood, yakni bahwa PT Indofood telah membuktikan bahwa selain untuk memenuhi tujuannya, yakni untuk mendapatkan keuntungan, PT Indofood juga membuktikan bahwa perusahaan tersebut telah memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap para stakeholder, sehingga hal ini juga membawa dampak bagi masyarakat sekitar, terutama dalam mengatasi isu-isu terkait isu sosial, isu kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Yang pada akhirnya pada akhirnya hal ini akan membangun citra atau nama baik bagi perusahaan. Namun dalam pelaksanaannya, apabila program CSR ini tidak terbuka terhadap masyarakat, tidak adanya laporan, hal ini dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan, seperti anggaran yang tidak terbuka dapat menyebabkan korupsi anggaran tersebut dan lain. Berdasarkan sifatnya, program CSR yang diterapkan oleh PT Indofood Sukses Makmur telah memenuhi kedua sifat tersebut, yakni yang pertama ialah community development berupa program pojok selera, kemitraan dan pemberdayaan petani. Yang kedua ialah relasi publik terlihat pada kerjasama dengan Yayasan Karya Salemba 4, Yayasan Zuzi Indonesia, dan menjalin kerjasama dengan posyandu. Kemudian berdasarkan pada pola program CSR yang diimplementasikan, Indofood telah melakukan program kombinasi, yakni ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di area perusahaan, di mana perusahaan sebagai pelaksana utama, contohnya ialah Indofood Service Day, yakni kegiatan donor darah oleh para karyawan Indofood, dan kegiatan yang dilaksanakan di luar area perusahaan, yakni perusahaan hanya berperan sebagai pendukung kegiatan baik dalam bantuan dana
maupun material. Contohnya Indofood berbagi kasih, bantuan kepada korban bencana alam. Sedangkan untuk mekanisme pelaksanaan program CSR dapat disimpulkan bahwa Indofood cenderung melaksanakan bottom up proses di mana program dilakukan berdasarkan pada permintaan beneficiaries yang kemudian dilakukan evaluasi oleh perusahaan. Kegiatan ini, contoh dari kegiatan ini yakni Posko Indofood Peduli, bantuan IRN, bank sampah, dan lain-lain. Namun ada juga beberapa kegiatan yang berbentuk partisipatif di mana program dirancang bersama antara perusahaan dan beneficiaris seperti Pojok Selera, BMC, dan lain-lain. PT Indofood cenderung melihat isu pada saat itu seperti apa, sehingga yang diprioritaskan menjadi program CSR Indofood pada tahun tersebut adalah dengan membantu penyelesaian masalah yang sedang terjadi. Saat ini program CSR yang dilaksanakan Indofood berupa Indofood Peduli, mengingat awal tahun ini banyak kejadian bencana yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan proporsi keuntungan perusahaan dan besarnya anggaran CSR, maka Indofood masuk ke dalam kategori perusahaan reformis. Terlihat dari dana yang dikeluarkan Indofood untuk program IRN pada tahun 2019 senilai 2,2 miliar. Ini hanya dana untuk IRN, belum dana yang dikeluarkan untuk program-program CSR yang lain. Selanjutnya, berdasarkan tujuan CSR, maka Indofood termasuk perusahaan progresif, yakni perusahaan melaksanakan program pemberdayaan sekaligus sebagai sarana promosi dan membangun citra perusahaan yang baik, sehingga konsumen akan loyal terhadap produk yang ditawarkan perusahaan. Indofood memandang bahwa pelaksanaan dan pengembangan program CSR sebagai modal investasi. Apabila dilihat dari perilaku perusahaan terkait dengan praktek CSR, kami menyimpulkan bahwa Indofood termasuk kelompok hijau. Dalam pernyataan Fajar pada tahun 2005 bahwa perusahaan yang masuk ke dalam kelompok hijau adalah perusahaan yang memasukkan CSR sebagai nilai perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan Indofood yang telah memiliki nilai-nilai program CSR-nya berupa 5 pilar, yakni pembangunan sumber daya manusia, pemerataan gizi, peningkatan nilai ekonomi, solidaritas kemanusiaan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Kesimpulan, Corporate Social Responsibility atau CSR adalah suatu mekanisme perusahaan untuk secara sadar mengintegrasikan perhatiannya terhadap lingkungan sosial. PT Indofood Sukses Makmur menerapkan program CSR dengan mengadakan berbagai kegiatan dalam naungan divisi Corporate Social Responsibility di bawah divisi Public Relation. Pelaksanaan program CSR melalui 5 pilar utama. PT Indofood sendiri menitik beratkan pada kegiatan sosial untuk masyarakat dan lingkungan. Kelompok kami menyimpulkan bahwa pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT Indofood sudah baik karena dalam evaluasinya terdapat report atau laporan yang dapat diakses oleh masyarakat melalui situs web resmi Indofood. Dan juga pada acara Teropong Awards 2020, PT Indofood telah meraih 3 penghargaan pada kategori peduli UMKM, peduli lingkungan, dan peduli kegiatan olahraga. Dan yang paling penting bahwa dalam pelaksanaannya, dalam prakteknya, PT Indofood telah memakai paduan ISO 2600, yakni pedoman utama aturan internasional, pedoman internasional etika pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dipahami oleh semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.